Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu semangat ya, dan juga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Gimana kabarnya hari ini? Oke, mudah-mudahan juga teman-teman mendapatkan keberkahan dan juga dilancarkan untuk yang sedang beribadah puasa dan yang sedang melakukan proses magang atau internship, dilancarkan juga kegiatan magangnya. Yang sedang berproses untuk mencari tempat magang di liburan semester nanti, mudah-mudahan juga dilancarkan prosesnya. Oke, minggu ini adalah minggu ke-12 untuk kita bertemu lagi di mata kuliah public speaking. Setelah minggu lalu, teman-teman semua kedatangan dosen tamu ya, yaitu Mbak Wati dari PT Citra Gemilang. Nah, kali ini karena masih ada hubungannya dengan public speaking, materi kita adalah MC atau Master of Ceremony. Nah, untuk Master of Ceremony ini saya akan berikan beberapa materi dan juga bahan untuk kalian pelajari secara mandiri melalui video ini. Baik, kita langsung saja membahas apa yang dimaksud dengan Master of Ceremony. Baik, apakah sudah bisa tertampil ya? Saya akan cek dulu di share screen-nya. Nah, mudah-mudahan sudah bisa terlihat. Nah, ini dia yang disebut dengan MC. Pengertiannya adalah Master of Ceremony atau penguasa acara atau seseorang yang memandu jalannya acara itu atau pembawa acara atau pengatur dari sebuah acara. Nah, MC ini pekerjaan yang sangat laris manis, teman-teman. Dan sifatnya banyak ya. Ada yang MC profesional, ada yang formal, ada yang semi formal. Kalau di tempat saya setiap lebaran itu kan selalu ada kumpul keluarga itu dari berbagai daerah ya, tapi karena pandemi jadi tidak ada kegiatan seperti itu. Jadi dulu sebelum pandemi selalu ada kegiatan berkumpul bersama keluarga, lalu kita ada acara yang cukup bentuknya semi formal ya, pengenalan dari berbagai tempat karena mungkin kita jarang ketemu, jarang pulang, ada yang dari luar kota, lalu di situ jalannya acara kita ada MC juga ya, MC keluarga, dan itu giliran waktu itu siapa anaknya bule, anaknya Pak D yang dapat MC. Nah, karena sifatnya keluarga jadi semi formal, jadi fun aja sambil bercanda, sambil tidak terlalu serius. Nah, ada yang sifatnya sangat-sangat formal. Nah, sifat yang sangat formal itu nanti misalnya adalah MC untuk sebuah acara yang seperti seminar atau pembukaan acara khusus ya, peresmian acara-acara yang itu perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, MC ini memang tugasnya adalah bertugas sebagai pemandu acara dan dia memang bertanggung jawab agar acara ini berjalan dengan lancar. Tanpa MC, acara itu tidak akan bisa selesai karena dia yang akan membawakan acara ini bergulir dari dia mulai membuka, dia mulai mempersilahkan para narasumber atau memandu step by step ke langkah acara berikut-berikutnya, sesi berikutnya, begitu. Sukses dan tidaknya sebuah acara itu tergantung dari MC juga salah satunya, begitu ya. Karena kadang kan kita bosan sebagai audiens. Nah, dengan adanya MC yang memang perlu sedikit ada jokes ya atau bercanda-bercanda begitu. Jadi tidak bosan, jadi bahasanya yang renyah, yang enak, yang santai dan juga tidak terlalu tegang gitu. Tapi kembali kepada jenis acaranya. Kalau di ADP kita punya Bu Isti ya, yang memang terkenal menjadi MC yang sudah berpengalaman untuk berbagai acara begitu. Baik, mari kita lanjutkan lagi.
Nah, ini yang sudah saya info bahwa kategori MC itu bisa sifatnya seremonial atau MC yang formal untuk kegiatan formal seperti seminar, untuk kegiatan seperti pernikahan gitu. Tapi pernikahan sih jatuhnya keluarga jadi semi formal ya, atau bahkan entertainment. Tapi ada yang pernikahannya mungkin pernikahan yang adat jadi serius ya, begitu. Oke. Nah, untuk MC yang seremonial atau serius di sini memang sifatnya resmi atau formal. Nah, acara resmi sih tidak boleh mengulas atau membahas atau menggunakan jokes atau bercandaan oleh bahannya dari orang-orang penting yang menghadiri, atau ibaratnya kita tidak boleh merosting para pemangku jabatan yang memang sedang ada di acara tersebut begitu. Nah, seorang MC memang itu resmi ya sifatnya, dituntut memang harus bisa menciptakan suasana itu menjadi rapi. Nah, untuk jadi MC sendiri butuh teknik berbicara. Salah satunya adalah kecepatannya berbicara. Jadi standarnya adalah natural dan cenderung agak sedikit lambat ya. Dan tone atau suara yang dihasilkan itu rendah gitu. Jadi tidak terlalu nadanya tinggi. Volumenya juga agak kuat, powernya juga cenderung lebih kuat dan cukup serius yang hawa yang dibawakan ketika menjadi MC formal. Nah, bagaimana dengan MC yang hiburan? Nah, ini hiburan ini sangat laris manis ya. Seperti yang kita ketahui, banyak komedian di TV itu juga sebenarnya mereka ini jagoan MC ya. Seperti Mbak Melanie Ricardo, ada juga Mas Raffi Ahmad, ada juga Bapak Andre Taulani, ada Wendy Cagur, atau bahkan Aziz Gagap sendiri. Jadi semua komedian di TV itu rata-rata kan mereka punya public speaking yang bagus ya, yang memang kualitasnya sudah bagus karena rata-rata impromptu atau spontaneously. Jadi ketika didapuk menjadi MC, misalnya ketika membawakan acara award di TV, mereka sudah bisa jadi tinggal membaca yang sifatnya temporary yang sudah terplanning ya, sudah ada naskahnya, nanti tinggal diimprove saja bercandanya. Nah, itu disebut dengan MC entertainment. Di mana si MC ini atau si pembawa acara itu harus pandai membuat suasana menjadi meriah, lebih hidup, lebih riang gembira, dan memang hampir 30%-nya itu harus ada jokes atau bercandanya, sehingga dituntut juga harus punya bakat ekstra ya, termasuk wawasan luas terhadap audiens, jadi tahu siapa saja jadi audiens, dan juga harus piawai menghidupkan acara dan menjaga flow ritme acara tidak membosankan gitu ya, dan terus audiens bisa memperhatikan si MC ini gitu, dan hati-hati humornya juga harus yang humor yang baik, jangan humor yang menjatuhkan subjektivitas dari audiens di situ. Seperti yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat kasusnya ya beberapa belakangan ini ketika acara Oscar ya yang terkait dengan Will Smith dan juga Rocks ya. Jadi tidak perlu kita membuat jokes untuk merosting orang lain gitu terkait dengan penyakitnya, terkait dengan bagaimana pribadinya, sangat hati-hati sekali begitu. Jadi jokes-nya harus berkelas, dan kadang-kadang di sini cara bicaranya itu cepat, pembawaan bicaranya ya, dan volumenya memang harus kencang, dan powernya kadang-kadang juga melemah tergantung dengan jokes yang dibawakan ya, seperti MC yang ada di acara Oscar, penghargaan-penghargaan itu pasti bercanda dulu, dan juga timbre atau suasananya yang diciptakan juga harus serius gitu. Tetapi memang perlu ada bercandanya. Nah, supaya jadi MC itu gimana sih syaratnya ya untuk jadi MC? Semisal besok-besok kalian didapuk ya, atau kalian bekerja di IO, atau di event organizer, atau kalian punya acara, atau misalnya Anda bekerja di kantor, dan kantor Anda akan rapat dan Anda didapuk jadi MC, gitu internal di kantor. Nah, itu perlu beberapa hal itu disiapkan. Salah satunya adalah suara kita itu harus enak didengar. Ciri untuk suara
menghasilkan suara yang enak didengar, itu kita latihan dengan sering-sering mendengarkan orang lain, mengikuti acara-acara tertentu. Kalau saya pada akhirnya bisa menghasilkan suara yang renyah, suara yang punya potongan-potongan intonasi seperti ini, karena sering banget mengikuti seminar, baik formal maupun informal. Yang formal ya seminar-seminar akademik, misalnya tentang workshop-workshop motivasi, atau juga workshop-workshop terkait dengan bidang saya yang di marketing, workshop di bisnis, ya. Jadi saya bisa mengikuti cara berbicara MC-nya atau punya referensi terkait bagaimana cara pembawaan para narasumbernya. Terkadang ketika mengikuti acara-acara itu, saya terinspirasi atau menyukai beberapa narasumber yang memang saya anggap muse gitu ya. Muse itu yang menjadikan saya inspirasi begitu, inspirasi untuk bisa punya style baru yang saya modifikasi dengan style yang sudah saya punya. Itu muse, jadi inspirasi hidup kita ya, karena kita punya banyak referensi. Nah, sifat-sifat yang informal ya acara-acara seperti hobi ya, ada seminar hobi, seminar kesehatan, saya juga suka dengan gaya hidup sehat, ada seminar tentang parenting, bagaimana mendidik anak, memberikan nutrisi pada anak juga saya tonton, saya ikuti. Kalau mengatasi anak tantrum gitu ya, saya mengikuti itu teman-teman semua. Ya seminar-seminar orang-orang yang berkeluarga pun saya ikuti ya. Bagaimana psikologi itu kan sifatnya bukan akademik yang terkait dengan pekerjaan saat ini. Nah itu kita mendapatkan beberapa inspirasi. Nah di situ saya menyukai beberapa orang begitu. Lalu saya praktekkan dengan gaya yang sudah saya punya, tinggal modifikasi, jadilah gaya yang baru, yang memang itu ciri khas kita. Nah, seperti itu pada akhirnya kita bisa punya suara yang enak didengar, ya. Lalu yang kedua, memiliki kepribadian dan intelektual. Yang dimaksud di sini memiliki kepribadian tentu saja adalah sikap dan juga karakter dan sifat. Yang dimaksud adalah karakter yang baik, yaitu yang sabar, dan sifatnya juga sifat yang baik-baik ya, yang positif. Misalnya ketika ada audiens yang memberikan atau nyeletuk begitu, ya kita juga harus bisa mengimbangi dengan positif. Misalnya nyeletuknya kurang enak, nah kita jangan sampai tersulut emosinya. Ya kita sebagai pembawa acara bertugas untuk melancarkan acara supaya kondusif. Ya tentu saja kita harus jadi mediatornya tanpa sadar ya. Nah kita bisa balikan atau dengan diplomasi yang baik, dengan MC yang baik ya, dengan kita lempar balasan yang baik agar semuanya menjadi kondusif dan baik-baik saja begitu. Juga punya kepribadian yang disiplin. Ketika menjadi MC tentu saja tugas kita adalah bertanggung jawab agar jalannya acara itu lancar. Nah, tentu saja kita perlu tepat waktu membuka acara, kita harus hadir lebih dulu dan kita mungkin memberikan kesempatan audiens bagaimana ketika bertanya siapa dulu dan bagaimana kita membacakan pertanyaan. Nah, itu terkait juga intelektual, teman-teman ya. Makanya tadi saya bilang beberapa komedian di TV yang sudah terkenal itu jelas sudah bisa jadi MC gitu ya. Tetapi juga tergantung jam terbang. Nah, rata-rata memang mereka ini punya wawasan yang luas, wawasan bagaimana merangkai kalimat, kosakata, terminologi, istilah. Jadi semakin banyak kamu punya referensi, semakin banyak kita membaca, menonton, intelektual dan wawasan akan semakin terkumpul di otak kita. Dan akhirnya kita tinggal mengeluarkannya saja. Karena everyday life 24/7, 24/7, setiap hari 24 jam, itu kita tidak hanya tidur, makan, nonton TV ya. Pasti kita ada kegiatan berdiskusi, kegiatan nonton YouTube yang memang kita bisa pilih konten yang kita suka, mana yang itu ada improvement bermanfaat buat kita, atau nonton bercandaan di TV ya, humor itu juga terkadang membantu kita menambah wawasan-wawasan humor misalnya ya. Nah, itu tidak ada salahnya akan menambah intelektual kita atau nonton acara-acara berita yang memang menambah wawasan kita.
atau juga menonton timeline yang memang timelinenya itulah berita-berita yang memang hal-hal positif akan wawasan kita tentang lingkungan yang saat ini sedang happening. Itu akhirnya membentuk sebuah intelektual kita untuk bidang tertentu, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi seorang MC itu wajib punya syarat yaitu kepribadian yang baik, sopan, dan juga wawasan yang luas, begitu ya. Lalu persiapannya apa saja supaya kita menjadi MC yang baik? Pertama harus rileks, pastikan kita tenang, pastikan kita tidak sedang dikejar deadline, kita tidak tegang, dan kita seperti berbicara dengan diri kita sendiri, santai saja, tidak perlu memikirkan bahwa kita hasilnya jelek, tidak. Kita harus enjoy. Kita harus berusaha menikmati setiap momen dalam hidup kita, bahwa hidup ini adalah berkah, bahwa kita ini hidup itu menyenangkan. Jadi mindset itu harus ditanamkan dalam pikiran. Jangan sampai kita merasa terbebani di setiap momen kita untuk melakukan sesuatu. Teman-teman, saya ucapkan selamat untuk kelas A maupun B di public speaking ini, praktek-praktek kemarin ya bersama Bu Wati dan juga tugas-tugas yang sudah dikumpulkan itu ternyata sudah melampaui ekspektasi saya selaku pengajar, bahwa hampir separuh kelas sudah mampu melakukan praktek public speaking, bahkan ada yang sudah baik sekali untuk bisa menjadi MC handal dan punya karakter masing-masing seperti yang Mbak Wati ceritakan. Ada yang bisa jadi orator yang nanti sifatnya lebih ke politikus, ada yang sifatnya lebih ke moderator untuk sifat akademik, ada yang untuk MC entertainment ya. Nanti kalian itu ketika praktek sudah terlihat bakatnya, cocoknya di bidang mana, begitu ya teman-teman. Oke, untuk yang kedua, persiapannya adalah kita harus mengenali ruangan, tempat di mana kita menjadi MC atau acara berlangsung. Pastikan ruangannya itu adalah disesuaikan dengan karakter kita membawakan acara. Kalau misal podiumnya besar, nah otomatis ya nanti kita suaranya juga harus lebih powernya ditingkatkan, atau mungkin kita bisa jalan-jalan di berbagai sudut untuk memastikan bahwa audiens itu memperhatikan dan menarik acara ini tetap berjalan menarik gitu. Lalu ketiga, kita harus mengenali karakter para tamu atau para audiens, dan juga kita memandang mereka sebagai teman atau sahabat, atau kita memandang mereka equal ya, bahwa mereka ini sama-sama adalah kolega kita, orang yang baik-baik, yang memang sahabat kita semua. Seperti kemarin kita sudah praktekkan bahwa Mbak Wati memandang kita semua adalah seperti adiknya sendiri, sahabat sendiri, bahkan di kelas saya menganggap seperti anak-anak sendiri. Nah, seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah menguasai bahan, atau kita harus mengerti apa sih acara yang akan kita dampingi. Tentu saja ya, kita harus mengerti sekali ini acara tujuannya apa. Lalu yang berikutnya, kita harus membaca-baca hal-hal yang berkaitan dengan acara tersebut. Bisa saja kita memperkaya ilmu pengetahuan tertentu kalau memang kita jadi MC untuk seminar akademik, misalnya workshop tentang UMKM, bagaimana strategi marketing UMKM menggunakan sosial media. Nah, kita kan bukan orang bisnis ya, makanya MC itu harus punya banyak wawasan terkait acara yang sedang berlangsung. Misalnya aja tentang bukan bisnis, misal tentang teknik begitu, tentang bagaimana membangun rumah yang baik ya, bagaimana tentang mendesain rumah yang baik, itu ada seminarnya misalnya. Nah, kita kan bukan orang teknik misal. Nah, kita juga perlu membaca literatur yang sifatnya simpel, bahwa hunian yang nyaman seperti apa menurut di CNN atau menurut beberapa artikel gitu ya. Atau misal kita jadi seminar kesehatan gitu ya, tentang nutrisi, tentang bagaimana gaya hidup sehat, dan kita memang bukan orang yang berkecimpung di bidang ilmu kedokteran dan gizi misalnya, ya kita harus baca-baca supaya kita nanti ketika nyeletuk gitu ya, ngasih jokes itu agak related dengan tema dan itu benar secara general atau universal. Nah, itu perlunya wawasan yang luas bagi MC. Lalu ada susunan poin
untuk membantu mengingat kita tentang apa yang harus kita sampaikan teman-teman ya. Nah, biasanya kalau di jurusan untuk jadi MC acara internal seperti percepatan tugas akhir atau misalnya ada masukan untuk bagaimana persiapan magang, itu kan kita pasti ada workshop ya teman-teman untuk mahasiswa. Biasanya nanti MC-nya adalah dosen kita sendiri, nanti akan giliran atau menjadi MC ketika upacara pagi tiap hari Senin. Nah, itu kita sudah ada poin-poinnya, apa yang harus dibicarakan gitu. Nah, nanti kita melihat itu kita sebut dengan cue card ya. Kita punya kartu yang kartunya itu seperti papan kecil gitu yang kita bawa kemana-mana ya, sama seperti MC yang teman-teman lihat di televisi, MC acara tertentu ya di TV, misal sedang award, acara award di TV, gitu. Nah itu nanti ada cue card-nya, itu ada catatan atau poin yang ingin kita sampaikan, begitu. Dan terakhir, jangan sering-sering mengucapkan kata maaf, seperti yang sudah Mbak Wati singgung minggu lalu. Jangan sering-sering meminta maaf di akhir acara, misalnya di akhir kata-kata atau menutup sebuah pernyataan, misalnya mohon maaf bila ada salah kata. Nah, boleh, tetapi itu kalau benar-benar sudah ending sekali, begitu ya, acara sudah selesai. Tapi kalau baru sesi ke sesi, tidak perlu ada permintaan maaf. Bahkan untuk acara yang ending sekalipun, jarang yang maaf gitu ya, atau maafnya itu kalau di MC-MC yang informal itu misalnya mohon maafnya tuh bila ada kekurangan dalam menyajikan acara atau dalam menyambut Anda kurang menyenangkan atau kurang sesuai ekspektasi. Nah, seperti itu bukan berarti maaf itu salah ya atau tidak diperbolehkan, tergantung kebutuhannya gitu ya. Kalau maaf karena saya tidak bisa atau saya ada yang terbatas atau seperti apa, terpatah-patah atau seperti apa, itu juga jarang sekali teman-teman ya, jarang sekali. Nah, kenapa? Ini supaya kita ketika menyampaikan itu di jalannya acara benar-benar difikirkan, jangan sampai ada kekeliruan atau zero mistake, perlu kita terus terapkan. Jangan sampai menyinggung. Nah, itu perlu baik-baik diperhatikan agar di ending tidak perlu kita merasa sangat bersalah sekali. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana untuk syarat selanjutnya, yaitu daftar acara itu harus selalu dibawa. Jadi yang ada di cue card itu biasanya rundown acara ya. Setelah ini siapa nih yang masuk narasumbernya? Oh, setelah ini apa acara setelah narasumber berbicara? Apakah tanya jawab? Jadi kita punya susunan supaya tidak keliru ya. Kalau kita keliru memandu nanti jadi awkward atau aneh karena kita salah mengarahkan ya. Dan gunakan pakaian yang cocok serasi dengan acara yang saat itu kita sedang pandu. Memang acaranya misal tentang angkatan ya, pernikahan di angkatan darat misalnya, seorang pejabat di angkatan darat atau angkatan laut ya, karena resmi ya kita menggunakan pakaian yang mengikuti ya, agak rapi sedikit, yang bagus begitu, jangan yang sangat kasual banget ya. Kalau kasual tuh MC santai ya untuk acara keluarga. Juga make up-nya perlu diperhatikan yang sewajarnya. Juga lakukan gerakan tangan seperlunya ya. Ada perlu gerakan-gerakan tangan begitu, itu sangat diperbolehkan teman-teman ketika berbicara. Nah, itu sangat baik. Juga menjaga mulut dan tenggorokan supaya selalu basah. Jadi kurangi makanan yang kering, jangan makan gorengan sehari sebelumnya begitu, dan juga sering banyak minum air putih ketika istirahat di sesi berikutnya. Nanti minum air putih ya. Setiap sudah selesai sesi, itu pastikan ada air putih di dekat Anda. Nah, seperti itu. Lalu juga jangan minum atau makan yang tadi yang sudah saya sebutkan, yang kering-kering seperti gorengan gitu, atau yang manis yang bikin tenggorokan gatal. Nanti suaranya jadi kurang baik dan juga sakit di tenggorokan, seperti kehilangan suara nanti pada akhirnya, karena modal suara itu penting banget ya teman-teman ketika MC atau menyanyi atau modal yang public speaking seperti ini. Jadi harus diperhatikan makanannya yang bisa menjaga tenggorokan. Dan tampil percaya diri itu poin yang sangat-sangat penting. Jadi pastikan teman-teman ini
pede aja, salah benar. Untuk saat ini selama sudah mengikuti aturan susunan acara dan persiapan sudah matang, pasrah saja. Kalaupun nanti kepleset, ya nanti bisa kita evaluasi kembali, jangan sampai seperti itu ya. Lalu teknik vokal. Nah, bagaimana sih vokal atau menyajikan suara yang baik untuk MC? Perlu pertama diperhatikan intonasi ya. Intonasi ini adalah bagaimana dia naik turunnya sebuah nada. Jadi tidak flat, tidak datar ya. Seperti ada gelombangnya naik turun seperti kita naik motor ya ketika ngetrip ke daerah pegunungan itu ada naik turunnya. Nah, itu intonasi. Jadi biasanya dia menurun ketika mau menyelesaikan akhir kalimat dan naik ketika ingin menegaskan sebuah kalimat atau awal dari kalimat. Lalu ada aksen atau logat. Nah, perlu logat ini diperhatikan juga apakah kita menggunakan MC ini untuk yang sifatnya universal ya tentu saja perlu ada kesepakatan kalau memang ini general atau artinya untuk Nusantara, untuk semuanya atau sifat resmi rata-rata bahasa Indonesia dan sedikit dihilangkan logat-logat daerah ya. Gitu. Jarang sih untuk MC yang ada logatnya ya. Misal Jawanya kelihatan, logat Maduranya kelihatan, logat Padangnya kelihatan, begitu logat Balinya kelihatan ya. Jarang-jarang sekali. Tapi memang ada yang memang logat tidak bisa dihilangkan ya. Misal kalau yang Bali sekali itu kelihatan sekali ya, huruf T-nya terlihat seperti itu. Lalu yang yang poin ketiga untuk teknik vokal adalah kecepatan berbicara ya. Kecepatan berbicara ketika meluncurkan kata demi kata, menyusun kalimat. Nah, itu sangat perlu diperhatikan. Jadi, agak intonasinya dan juga speed ketika bicara itu dipelankan sedikit untuk yang formal ya. Lalu artikulasi bagaimana kita mengambil nafas, juga mengatur putusnya kata demi kata, kalimat ke kalimat itu membutuhkan pernafasan tertentu, teknik pernafasan perut ya. Lalu infleksi atau lagu kalimat itu hampir sama dengan intonasi atau naik turunnya nada dari kalimat itu sendiri. Dan teknik performa atau bagaimana penampilan kita ketika menjadi MC, baik sifatnya online ya, yang saat ini banyak sekali digunakan atau sangat tren ya saat ini memang banyak kan MC-nya menggunakan acara-acara online seperti di Zoom seperti itu. Nah, ini pun hampir sama walaupun acaranya online. Kalau offline juga ada beberapa hal yang sama yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah eye contact ya. Nah, tetapi online Bu, eye contact-nya kan itu beda-beda per per jendela. Untuk audiensnya kan berbeda, eye contact-nya seperti apa. Tetap saja kita punya yang namanya kamera. Jadi mata itu akan terlihat kalau kita terlalu menunduk ke layar atau kita matanya malah ke arah kanan atas atau kita tidak fokus ke kamera yang memang ada di laptop kita ya. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu ada eye contact, tapi kalau di online kita eye contact-nya adalah melihat lurus ke arah layar yang ada kameranya. Lalu untuk gerakan tangan alami ya, jangan yang terlalu cepat kayak orang mau sulap malahan ya. Lalu gerakan tubuh mungkin melengkung kiri, melengkung kanan gitu ya, tetapi juga perhatikan harus yang wajar dan jangan melakukan gerakan yang tidak bermakna, artinya berlebihan ketika melakukan gestur dan ucapkan setiap kalimat dengan senyum atau ada kekuatan senyuman atau smiling power-nya. Teman-teman harus happy seperti itu. Jika dalam opening ya, kita mengucapkan salam, beri jeda untuk audiens menjawab salamnya. Misalnya, selamat pagi teman-teman. Terus jawabnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar para audiens menjawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan adik-adik saya yang sangat saya cintai. Nah, seperti itu. Baru greetings untuk salutations-nya siapa. Misalnya Bapak, Ibu yang terhormat. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jika mempersilakan pejabat memberi sambutan, sebaiknya memang MC tidak meninggalkan
mikrofonnya sampai pejabat tersebut datang di podium. Misalnya acara berikut adalah sambutan pada pemilik acara, yaitu Bapak A, kami persilahkan. Lalu bapaknya datang, kita tunggu, baru kita serahkan mic-nya. Jangan mic-nya diletakkan, suruh ngambil sendiri. Nah, seperti itu ya. Dan jangan memulai acara sebelum para pejabat yang baru selesai sambutan tiba di tempat duduknya gitu. Jadi ketika si Bapak pejabat ini sudah memberikan sambutan, pasti ada sambutan berikutnya yaitu ketua panitia, misalnya tadi hostnya, sekarang ketua panitia. Nah, kita tunggu bapaknya duduk dulu kembali ke tempatnya, baru untuk acara selanjutnya sambutan kepada Bapak Ketua Panitia, yaitu Bapak B, kami persilahkan. Lalu Bapaknya datang, menghampiri kita, berikan mikrofonnya. Setelah bicara sambutannya, biarkan beliau duduk. Baru kita memulai lagi untuk membacakan sesi lanjutan. Nah, seperti itu. Bila melibatkan banyak wartawan nih, misalnya ya, beri juga kesempatan mereka untuk mengambil gambar gitu ya. Dan juga diberikan kesempatan itu diinformasikan dalam acara MC-nya. Misal di sini ada para wartawan, boleh memberikan mengabadikan momen di jam yang sudah ditentukan atau di waktu-waktu yang kita sudah tentukan. Oke, sebelum acara dimulai silakan berfoto dahulu. Nanti misalnya foto dulu, para fotografernya berfoto. Nah, setelah itu sesi foto akan kita lanjutkan nanti setelah acara salaman oleh para kerabat. Misalnya di sini acaranya acara pernikahan ya, terus nanti sesi fotonya itu terakhir misalnya. Nah, itu seperti itu diinformasikan via MC. Jadi MC itu menginformasikan teman-teman. Tugas MC di sini tidak hanya membuat suasana meriah dan tidak membosankan, tapi juga banyak informasi penting yang justru itu lewat dari MC yang memberitahu ya, justru dia menjadi seorang informan dari jalannya acara. Sehingga perlu juga nih memperhatikan hal-hal sebagai berikut, di mana si MC ini juga harus bisa berpikir, bertindak dengan cepat karena dia sekali lagi juga tanpa sadar adalah informan tentang acara gitu. Atau misalnya ketika acaranya adalah acara MC keluarga untuk pernikahan, misal menginformasikan Bapak Ibu untuk jalan keluarnya atau untuk area keluar bisa dari sisi timur, lalu dipersilahkan mengambil souvenir yang sudah dipersiapkan. Nah, seperti itu. Nah, itu rata-rata kita harus bisa berpikir bertindak cepat ketika ada informasi baru dari tuan rumah atau dari susunan acara yang berubah gitu ya. Seperti yang diinformasikan oleh satu narasumber praktisi kita yaitu Bapak Choi ya, Mr. Choi juga pernah menginformasikan ya. Jadi kalau kita jadi MC dadakan atau di formal meeting kita disuruh menginformasikan sesuatu tanpa sadar kan kita jadi presenter juga ya. Di presenter juga ya kita harus cepat meng-make up informasi yang datangnya itu mendadak dan kita informasikan dengan cara yang tepat ya. Dan juga kita harus punya planning cadangan seperti Pak Choi bilang. Ya, kita harus punya planning B, planning C, dan memang minimalnya kita punya cadangan yang B. Jangan sampai nggak punya. Misal lagi kemarin kan kita sudah sedikit singgung. Kalau misal kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, MC-nya datang terlambat atau narasumber datang terlambat, apa yang harus dilakukan itu misalnya formal meeting atau seminar. Nah, tentu saja ya perlu ada diskusi dengan panitia ya, selalu diskusikan dengan panitia atau host si pemilik acara. Kalau terlambat nanti bagaimana? Apakah boleh dilanjutkan si si narasumber yang dulu yang B? sorry teman-teman, emang agak kurang ini sih fit. Apakah boleh si narasumber B dulu untuk memberikan pemaparannya begitu, atau menginginkan si audiens ini tetap menunggu ya?
Rata-rata seperti itu. Biasanya kalau nanti audiensnya tetap menginginkan narasumbernya, yang pertama sesuai susunan acara dan kurang sedikit lagi nyampe di tempat acara, ya ini menjadi tugas MC untuk mengisi kekosongan, misal dengan ice breaking, bercanda, jokes, atau memberikan informasi terkait acara, begitu ya. Bisa seperti itu. Lalu sehingga acara itu supaya nggak bosan. Nah, itu dia tadi mengisi sebuah acara yang memang itu untuk menunggu jeda narasumber yang misal terlambat hadir atau ada kesalahan teknis lagi dibenerin dulu, lalu MC-nya harus bertindak cepat, menginformasikan. Tadi sudah dibawakan materi, bagaimana, menarik tidak? Nah, kira-kira ada tidak dari teman-teman yang sudah memahami materi atau punya pengalaman sharing seperti itu. Nah, sambari nanti ketika harus diperbaiki misalnya ada error gitu ya. Error di teknisi apanya gitu ya, perlu diperbaiki sebentar. Nah, itu biar tidak kosong, audiens itu tidak bingung dan juga jedanya lama. Nah, itu MC biasanya menghibur atau memberikan berbagai informasi. Oke, kita sampai di kesimpulan di akhir dari materi tentang MC itu sendiri, yaitu Master of Ceremony atau pembawa acara. Di sini adalah orang yang bertugas mengatur jalannya sebuah acara protokoler atau acara resmi atau tidak resmi, dan merupakan bagian dari humas ya, hubungan masyarakat. Jadi nanti kalau misalnya kalian bekerja di public relations, media relations, jadi MC itu hal yang biasa. Dan bahkan tidak menjadi bidang humas pun kita harus bisa punya public speaking skill atau communication skill, salah satunya menjadi sebuah pembawa acara. Nah, tugas utama MC selain mengatur susunan acara ya, kadang kita bikin rundown, teman-teman. Itu juga bagian dari MC ya, kita ngedraft. Tidak hanya debat kita ngedraft, tapi bikin rundown acara juga di MC itu tugasnya jadi MC. Jadi agar acara yang akan kita bawakan juga lancar. Dan tentu saja perlu collaboration skill, kita harus berbicara dengan para panitia, para host, ya maunya seperti apa. Nah, tugasnya MC ya menyusun acara. Seperti itu secara sistematis. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan, memperhatikan terkait dengan materi hari ini, yaitu seputar MC atau Master of Ceremony. Nah, untuk kelas hari ini, karena saya menggunakan video materi, nanti teman-teman untuk kegiatan pengayaan teorinya tentu saja perlu kita kan ada uji pengayaan teori ya, misalnya tugas atau pertanyaan untuk menguji teman-teman seberapa memahami pendalaman materi yang diberikan oleh saya di setiap video ini. Gitu, ada penugasan kan mesti sifatnya entah itu menjawab pertanyaan, entah mempraktekkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk penugasan yang terkait pengayaan teori pada materi kali ini adalah kalian mengikuti kegiatan seminar yang diadakan oleh jurusan atau oleh lab bahasa kita ya, lab bahasa Inggris kita yang akan diadakan pada hari Sabtu besok tanggal 23 April, di mana itu acara sudah akan saya informasikan melalui grup dan juga di Google Classroom. Acara tersebut temanya adalah informasi tentang bagaimana mencari beasiswa ke luar negeri untuk S2 dan juga mungkin untuk S3 juga bisa ya. Bagaimana melanjutkan studi ke luar negeri. Di situ ada konsultan scholarship teman-teman yang akan menjadi narasumber atau keynote speaker-nya. Nah, karena itu sifat acaranya adalah resmi, formal, jadi teman-teman semua kita tugaskan wajib untuk mengikuti acara tersebut. Jadi selain mengikuti video materi hari ini, teman-teman juga diwajibkan untuk mengikuti acara seminar yang diadakan oleh Flick atau lab bahasa kita terkait dengan bagaimana mendapatkan beasiswa untuk luar negeri ya. Nah, nanti saya informasikan bagaimana pendaftarannya dan juga kegiatannya ngapain gitu. Nah, ini teman-teman tidak hanya ikut saja, tetapi teman-teman nanti punya tugas untuk mengobservasi bagaimana MC yang ada di acara tersebut ya. Bagaimana intonasinya. Nah, nanti teman-teman kita akan berikan form ya. Kita akan berikan form bagaimana menurut Anda intonasinya, bagaimana menurut Anda kecepatan bicaranya,
Bagaimana menurut Anda artikulasinya, bagaimana dengan pakaiannya, make up-nya gitu ya. Apa syarat yang sudah dipenuhi, apa syarat yang menurut Anda perlu diperbaiki. Jadi Anda mengobservasi MC yang ada di acara pada tanggal 23 April hari Sabtu tersebut ya. Jadi sifatnya wajib teman-teman untuk praktek observasi kegiatan resmi online yaitu untuk materi MC Master of Ceremony. Nanti untuk detailsnya saya akan pandu yaitu di Google Classroom apa saja apa yang harus diobservasi dan apa saja yang harus disubmit begitu. Nanti saya informasikan lebih detailnya di Google Classroom. Dan juga untuk absensinya tentu saja kita akan melakukan absensinya di hari Sabtu ya teman-teman. Di hari Sabtu, jadi untuk hari ini tidak ada absensi, tidak ada presensi. Untuk presensi kelas, public speaking akan diadakan di hari Sabtu yaitu di acara observasi teman-teman mengikuti acara online Flick, acaranya Flick ya, seperti itu. Oke, begitu saja teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah disampaikan pada hari ini, gitu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan saja teman-teman semua di grup atau bisa japri ke saya langsung. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan jaga kesehatan selalu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.